Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Neneng Gunadi selaku CEO dari Grab Indonesia. Halo, Halo, Ibu, apa apa kabarnya? kabar? Seneng banget ketemu di sini. Jauh ya, Bu? Banget, jauh banget. Sampai dapat. Oke, Bu, saya dengar kalau Grab Indonesia itu sebenarnya udah rutin juga ikut World Economic Iya, Forum, betul. gitu kan, bersama dengan Indonesia. Nah, di tahun ini apa yang Ibu lihat paling menarik dari keterlibatan Indonesia di World Economic Forum, Bu? Kalau saya melihat tahun ini menjadi sangat penting di World Economic Forum karena fokus pada AI dan juga bagaimana untuk membantu skill gap dengan adanya AI. Itu sangat-sangat penting buat Indonesia tentunya. Oke, dan kira-kira potensi Indonesia untuk bisa menarik investasi itu dari pandangan Ibu besar nggak, Bu? Gede banget karena market Indonesia itu kan besar banget ya, dan digitalisasinya juga sudah cukup baik di Indonesia. Jadi buat saya itu menjadi daya tarik tersendiri buat investor-investor. Nah, kalau misalkan Grab udah sering nih, Bu, ikut World Economic Forum, Betul. apa misi ataupun cita-cita yang ingin dibawa nih di World Economic Forum 2026? Oke, sebenarnya cita-cita yang ingin kami bawa adalah bagaimana kita membawa apa yang sudah kita lakukan di Indonesia ke kancah internasional. Misalnya, kita juga membawa merchant kita yang kopi dari Coffeenetics itu ke World Economic Forum, bahwa produk Indonesia itu bagus dan sangat mendunia. Mereka juga udah ekspor keluar Dari Indonesia, dari berarti Indonesia, ya? dan semua kopi Indonesia, dan semua orang, wah enak banget ya kopinya. Itu adalah yang mau kita selalu bawa dari Indonesia ke kancah internasional. Tapi kalau berbicara tentang teknologi gitu, Bu, kira-kira dari Grab Indonesia, apalagi nanti juga akan ada panel discussion di Indonesian Pavilion, Betul. apa yang akan dibahas, Bu? Yang akan dibahas di Indonesian Pavilion itu adalah bagaimana Grab bisa membantu Indonesia dalam digitalisasi. Karena kita memang membantu mendigitalisasi merchant, kemudian para driver itu menjadi melek digital, ya kan? Driver partner kita dan merchant partner kita. Itu kan berarti kita mengeduket masyarakat banyak untuk melek digital dan menggunakan digital untuk pekerjaan mereka. Oke, dan sejauh ini yang Ibu sudah lakukan di dalam Grab Indonesia dari yang sebelumnya gitu ya, belum melek digital, sekarang sudah melek digital, apa impact terbesar yang Ibu lihat sendiri? Kalau impact terbesar yang saya lihat sendiri adalah bagaimana Grab memberikan kesempatan kepada jutaan orang di Indonesia untuk bisa mendapatkan income, memberi kesempatan kepada setiap orang di Indonesia untuk mendapatkan income. Apakah dia menjadi driver partner kita atau dia menjadi merchant kita. Tadinya mereka tidak punya pekerjaan, sekarang mereka bisa menghidupi keluarganya. Oke. Dan di World Economic Forum 2026 ini kan salah satu isu yang juga menjadi concern adalah digital transformation reshaping global competitiveness. Sebenarnya ini sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari Grab juga, begitu ya, Bu. Dan dari perspektif Grab sendiri, di mana sebenarnya posisi Indonesia saat ini dalam persaingan digital global? Kalau kami melihat posisi Indonesia di persaingan global itu mempunyai opportunity dan potensial yang sangat besar. Karena di Indonesia yang melek digital juga sudah banyak. Dan banyak sekali startup Indonesia yang bermunculan. Kalau tidak salah lumayan yang paling banyak di Southeast Asia. Oke, berarti apakah bisa dikatakan Indonesia dalam konteks digitalisasi, literasi tentang teknologi, melek digital ini sudah memadai atau sebenarnya kita masih long way to go, Bu? Kita masih
panjang perjalanannya, tetapi paling nggak sudah dimulai dan kesempatannya sangat besar. Sejauh ini bagaimana Grab sendiri melihat peran ekosistem digital dan ekonomi kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan? Seperti yang Anda ketahui bahwa informal ekonomi di Indonesia itu memberikan kontribusi lebih dari 55% PDB Indonesia. Jadi perannya sangat besar untuk Indonesia. Oke, perannya sangat besar. Dan dari sepanjang tahun Ibu 2025 melihat perubahan teknologi, apalagi sih Bu internal Grab Indonesia yang akan dilakukan lagi di tahun-tahun mendatang? Ada 3 babak. Babak pertama adalah memberikan rasa aman. Apa artinya? Artinya bahwa setiap driver partner kita kalau keluar rumah itu merasa aman karena mereka dijamin oleh BPJS-TK. Jadi kami membayarkan BPJS-TK buat para driver yang performance-nya bagus dan mempunyai service excellent yang baik. Babak yang kedua adalah memberi makna karena sebentar lagi bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah waktunya kami membantu para driver untuk memberi makna di hari yang sangat indah. Yang ketiga adalah babak ketiga adalah bagaimana kami ingin menaikkan level dari para driver itu ke level yang selanjutnya. Misalnya mereka bisa dari driver, mereka bisa buka merchant, atau mereka juga dapat scholarship untuk apa yang mereka inginkan. Jadi 3 babak itu adalah yang kita fokuskan untuk tahun ini, which is 100 miliar untuk Indonesia. Wow, 100 miliar untuk Indonesia. Kalau dari Grab Indonesia sendiri, Bu, boleh kita sambil jalan lagi. Apa sebenarnya tantangan Indonesia untuk bisa mencapai ekonomi digital yang lebih baik lagi, Bu? Tantangan yang paling besar adalah literasi, digital dan financial literacy. Menurut saya itu adalah tantangan yang paling besar. Tapi di mana ada tantangan selalu ada opportunity. Jadi yang saya katakan tadi bahwa opportunity-nya sangat besar. Oke, opportunity sangat besar. Baik, diskusi saya bersama dengan Ibu Neneng masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia dalam World Economic Forum Davos 2026.